Assalamualaikum, Silakan, Mbak. Bapak Kepala Balai. Monggo. Ini pesertanya baru 21 orang, Bapak, yang hadir. Apa-apa. Seharusnya 29. Jadi masih 8 orang. Kita langsung mulai, Bapak. Boleh. Apa masih menunggu? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, yang kami hormati Bapak Ibu peserta pelatihan teknis tata naskah dinas. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Kepala Balai berkesempatan hadir membersamai kita bersama untuk menyampaikan materi pengembangan sumber daya manusia. Jadi sebelumnya saya akan membacakan biodata singkat dari Bapak Kepala Balai. Izin Bapak untuk Silakan, Mbak. Memperkenalkan Bapak terlebih dahulu. Nama Haji Suyatno LC MSI, NIP 1974 01 03 2005 01 1002. Bapak Kepala Balai ini lahir di Wonogiri pada tanggal 3 Januari tahun 1974. Pangkat pembina tingkat 1 golongan ruang 4B. Jabatan beliau Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Alamat rumah RT 11 RW 02 Pudak Payung Banyumanik Semarang. Pendidikan S1 Studi Islam dan Bahasa Arab Al-Azhar, kemudian S2 Studi Islam UIN Wali Songo. Pengalaman jabatan beliau sebagai Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, beliau adalah Widya Iswara pada Balai Diklat Keagamaan Semarang. Demikian Bapak Ibu biodata singkat dari Bapak Kepala Balai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlempar tadi, Pak. Mohon maaf. Oh ya. Terlempar tadi. Oke, nggak apa-apa. Ya. Ya, langsung baik. Ya, Bapak. Tapi sebelumnya ada pelaporan dulu, Pak, dari peserta, Pak. Oh ya, silakan. Saya persilahkan yang bertugas melapor. Duduk siap, gerak. Lapor kegiatan PJJ Tata Naskah Dinas tanggal 16 November 2022 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih Pak Yasir sudah
melaporkan kesiapan dari peserta diklat untuk menerima materi pada pagi ini. Oke, selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Kepala Balai untuk menyampaikan materi. Silakan Bapak. Ya, sudah. Terima kasih Mbak Ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. La haula wa la quwata illa billahil. Amma ba'd, yang terhormat seluruh panitia, Widya Iswara, dan yang kami banggakan, teman-teman peserta pelatihan jarak jauh tata naskah di Sepertinya sinyal Bapak Ibu nggih lagi bermasalah ini sinyalnya. Jadi suaranya terputus. Astagfirullah. Lu Lombok pendengarnya. Iya, maaf Ya. Bapak Ibu nih. Oke. Terputus Ya, Bapak. bisa didengar? Siap. Oke, jelas. Pak. Oke. Kita lanjutkan. Ya, ini salah satu dari kendala apabila kita menggunakan teknologi di antaranya seperti ini. Tidak apa-apa, yang penting kita tetap komitmen dan konsisten melakukan kegiatan-kegiatan kita dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin menyapa dulu. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Selamat Bapak. Sudah pada sarapan semuanya? Alhamdulillah. Sudah makan. Ini kalau Alhamdulillah. ya, karena sarapan yang kita lakukan, ya, makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, ya, itu mempengaruhi cara kerja dan juga kemampuan kita sehari. Makanya pastikan Bapak Ibu sarapan yang bergizi, ya, sarapan yang ada asupan gizinya sehingga sehari ketika melaksanakan kegiatan bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan perlu saya tekankan dalam pertemuan kali ini diantaranya adalah bahwa Balai Diklat Keagamaan Denpasar, salah satu balai yang tentunya bertugas saat ini, tugasnya sangat berat ya saya kira ya, karena tuntutan kerja dan juga tuntutan pelatihan dari seluruh stakeholder kita ini sudah sangat banyak sekali. Dan juga kita lihat beberapa pegawai dengan jabatan-jabatan fungsional baru itu juga sangat banyak. Maka kita Balai Diklat Keagamaan Denpasar terus berbenah, terus melakukan perbaikan-perbaikan, meningkatkan kompetensi, dan tentunya itu tidak lepas ya dari dukungan Bapak Ibu sekalian. Maka kami dalam kesempatan kali ini memohon dengan sangat kepada seluruh teman-teman ya, yang ada di kelas ini untuk terus memberikan dukungan kepada kami, dan sekaligus karena Balai Diklat Keagamaan Denpasar saat ini sedang membangun pembangunan zona integritas,
Maka tentunya kami sangat mohon dukungan kepada seluruh peserta. Apabila suatu saat kemudian ada responden-responden atau kuesioner yang meminta Bapak Ibu untuk mengisi atau menilai Balediklat, mohon diisi dengan hati nurani yang jernih ya, sesuai dengan keadaan yang Bapak Ibu rasakan di Balediklat Keagamaan Denpasar, sehingga pembangunan zona integritas kita Balediklat Keagamaan Denpasar berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, berbicara berkaitan dengan pengembangan SDM atau nilai-nilai SDM Kementerian Agama, tentunya saat ini yang sedang ramai dan juga sedang dibangun oleh pemerintah adalah komitmen untuk dengan akronim berakhlak ya. Berakhlak itu berarti yang singkatannya kepanjangannya apa Bapak Ibu sekalian? B-nya apa? Ber-nya apa? Berorientasi pelayanan ya, pelayanan ya. Kemudian A-nya apa Bapak sekalian? Berakhlak, berorientasi pelayanan. Akuntabel ya. Akuntabel artinya apa Bapak artinya sekalian? Bertanggung jawab. Akuntabel artinya yang pertama adalah apa namanya, pelayanan ya. Artinya apa yang kita laksanakan, kegiatan-kegiatan kita selama kita berada di kantor atau selama kita bekerja itu harus berorientasi kepada bagaimana kita melayani user kita dengan sebaik-baiknya di tugasnya masing-masing. Ya Bapak Ibu sekarang posisinya sebagai apa ini? Tugasnya sebagai apa Bapak Ibu sekalian ini? Ada analisis kepegawaian, ada yang CFU, pelaksana, administrasi. Siap. Ya, saya kira sangat banyak ya, sangat banyak. Maka masing-masing pegawai dengan jabatannya masing-masing tentunya harus berorientasi bagaimana melayani user kita dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan didasari dengan rasa ikhlas, didasari dengan rasa apa namanya integritas dan tanggung jawab yang besar dalam rangka bagaimana pelayanan di satkernya masing-masing berjalan dengan baik. Akuntabilitas itu juga berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini yang penting sekali Bapak sekalian. Tanggung jawab berarti pekerjaan kita ini harus ya, pekerjaan kita yang pertama itu harus berbasis regulasi. Akuntabel diantaranya adalah bagaimana pekerjaan kita ini kita laksanakan berbasis regulasi. Bapak Ibu yang bekerja di tugasnya masing-masing, pastikan masing-masing juga mengetahui regulasinya berkaitan dengan pekerjaannya. Yang kepegawaian, pastikan juga harus tahu regulasi-regulasi tentang kepegawaian. Kemudian yang di tempat-tempat yang lain, yang di keuangan juga harus tahu bagaimana regulasi-regulasi keuangan. Setelah Bapak Ibu tahu tentang regulasinya, kemudian Bapak Ibu juga harus mengukur ya, masih dalam apa namanya ranahnya akuntabel itu. Bapak Ibu harus dapat mengukur karena pekerjaan Bapak Ibu itu dikatakan akuntabel kalau bisa diukur ya. Kalau bisa diukur. Apakah capaian-capaiannya sudah jelas? Maka sekarang Bapak Ibu mungkin sering mendengarkan bahwa pekerjaan sebuah satker itu ada perkinnya ya. Ada perkinnya, perjanjian kinerjanya antara satu satker dengan atasannya. Demikian juga Bapak Ibu sebagai JFT maupun JFU juga harus membaca perkinnya, sasarannya apa, kemudian indikatornya apa, prosentasnya berapa, ukurannya harus jelas, berapa yang harus saya selesaikan pada hari ini ya. Sehingga sebenarnya kalau Bapak Ibu cermati dalam pembayaran juga di Tukin misalkan, Tukin itu sebenarnya berbasis kepada kinerja ya, tunjangan kinerja, makanya ada tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja itu dibayar berdasarkan ukuran yang jelas ya, ukuran yang jelas.
Misalkan dalam 1 bulan menyelesaikan menyelesaikan persuratan katakanlah 50 ya, 50. Nanti kalau sudah sesuai dengan perkinya, kemudian di akhir tahun, di akhir bulan dia laporannya sesuai, maka dia bisa dibayar 100% tunjangan kinerjanya. Seharusnya kerangka kerangka dasarnya seperti itu. Cuma sekarang ini kita masih dalam taraf pengenalan, kemudian penjajakan, dan juga pengembangan kompetensi para ASN kita, sehingga nanti antara kinerja dengan tunjangannya bisa sinkron ya. Akuntabel, kemudian K-nya apa? Kompeten. Kompeten ya. Kompeten artinya apa Bapak sekalian? Ahli di bidangnya. Mempunyai kompetensi. Ahli di bidangnya. Mampu. Ya. Kompetensi, mampu, ahli ya, mempunyai kecakapan ya, mempunyai kecakapan ya. Kompeten itu ahli dan mempunyai kecakapan. Anda di bidang apa harus cakap di situ. Makanya kompetensi itu JFT itu selalu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, setiap jabatan fungsional tertentu itu selalu ada pengembangan keprofesian ya, untuk meningkatkan kompetensi, dan di sana pasti ada salah satu unsurnya adalah menganalisis pekerjaannya yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah. Itu pasti. Bapak Ibu nanti kalau sudah di CFT atau yang sekarang belum CFT, nanti kalau sudah CFT atau sekarang yang sudah CFT, apabila mau naik jabatan atau naik pangkat ya, terutama jabatan, itu salah satu butir angka kreditnya adalah memenuhi pengembangan profesi. Pengembangan profesi inilah yang menunjukkan Anda berkompeten apa enggak. Salah satunya bahwa Anda bisa menganalisis ya pekerjaan. Saya ngerjakan kayak gini tuh ada apa? Apa kelemahan yang selama ini saya lakukan? Solusinya apa? Kemudian punya punya ide-ide kreatif enggak? Itu bagian dari profesionalitas ya, kompetensinya. Kalau sudah berkompeten dan profesional, Bapak Ibu tentunya bisa menganalisis dan menuangkan tulisan Anda, gagasan berkaitan dengan pekerjaan Anda, dianalisis, ditulis dalam sebuah karya tulis ilmiah. Nanti akan menemui Bapak Ibu sekalian ya, baik ditulis secara penelitian maupun ditulis secara gagasan, paling tidak ada gagasan dan solusi ya. Ada gagasan dan solusi itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu berkompeten ya, berkompeten tidak hanya bisa melakukan saja, tidak cukup. Oh saya sudah bisa komputer, saya bisa ini, saya bisa aplikasi, tapi profesional itu di antara indikatornya nanti ketika Anda seorang CFT itu dituntut untuk bagaimana Anda menganalisis pekerjaan Anda, kekurangan, kelebihan ya, dituangkan dalam karya tulis ilmiah dalam berbagai bentuknya. Nah, itu yang mungkin Bapak Ibu juga harus kuasai dan harus dipersiapkan. Jangan sampai Bapak Ibu nanti setelah menjadi CFT ini kemudian buta atau tidak tahu berkaitan dengan keprofesionalitasan dalam hal menganalisis dan juga melakukan penulisan karya tulis ilmiah. Bapak Ibu sudah ada yang pernah membuat karya tulis ilmiah berkaitan dengan CFT-nya, jabatannya? Belum, Pak. belum JFT, masih pelaksana, Pak. Kenapa, Bapak? Masih pelaksana. Oh, masih pelaksana ya? Iya. Ya. Ini belum ada yang CFT ini, yang hadir di sini. Kayaknya belum. Sabram sudah ya, Pak Sabram? Belum. Oh, Belum ada. Pelaksana itu. Pelaksana semuanya ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini perlu dipersiapkan. Baik, kalaupun Bapak Ibu belum menjadi seorang CFT, paling tidak Bapak Ibu bisa melihat atau bisa menganalisis selama Bapak Ibu bekerja ya, selama Bapak Ibu bekerja pada tusi yang sekarang dilaksanakan atau dilakukan Bapak Ibu merasa mempunyai pemikiran bahwa saya di bidang ini merasakan mampu atau kekurangan skill
atau saya itu kurang pas di tempat yang Anda tempati saat ini. Mempunyai pemikiran seperti itu nggak Bapak Ibu sekalian? Atau nyaman biasa-biasa saja atau ringan-ringan saja pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan sekarang ini? Kayak BMKG kita di kantor Pak, kadang bagus, kadang enggak tentu. Kayak suhu cuaca kita di sini. Bisa senang ya senang, dia sedih-sedih. Iya. Teratur. Artinya gini, tugas yang Bapak Ibu sekarang lakoni itu sebenarnya Anda sudah merasakan saya itu profesional di bidang ini gitu loh. Sudah merasakan itu tuh, atau justru sebaliknya saya sebenarnya di tempat ini tuh saya nggak pas gitu loh. Kalau yang menilainya belum ada sih, rasa-rasanya ya biasa-biasa aja kayak ini. Karena kita nggak megang satu tugas nih di kantor Pak. Nah, kita kadang rangkul semuanya, makanya bingung yang pas ini. Mungkin Pak Abraham itu diam di tempat, nggak pernah pindah-pindah. Ya, karena JFO itu apa namanya pelaksana itu memang semuanya dilakukan, tapi paling tidak kan di bidang tertentu Bapak Ibu harus punya skill dan keterampilan yang memang harus dikuasai, dan itulah menjadi dasar nanti ketika Bapak Ibu akan diusulkan menjadi jabatan fungsional tertentu. Memang analisis jabatan yang ada di satker-satker kita hampir semuanya belum fix ya, belum final. Masih orang mengerjakan apa, kadang-kadang masih mismatch, tidak sesuai dengan apalagi kok berbicara masalah pendidikan ya, hampir semuanya pekerjaan dengan pendidikannya Bapak Ibu ini mungkin semuanya mismatch ya, tidak connect ya. Tetapi kemudian itu sebenarnya tidak menjadi masalah karena keterampilan ya, kompetensi dan keprofesionalitas kita itu bisa ditingkatkan sambil Bapak Ibu bekerja. Maka tugas Balai Diklat Keagamaan dan Bahasa itu diantaranya adalah bagaimana teman-teman yang mungkin berbeda ya, pendidikan dan tugas yang dijalaninya ini, kita menyediakan ruang-ruang pelatihan ya, fasilitasi untuk meningkatkan kompetensinya agar tugasnya dilaksanakan dengan baik. Maka Bapak Ibu kemarin ada yang menjadi responden untuk AKP apa enggak? Analisis kebutuhan pelatihan. Oh, kepegawaian ini sih kemarin. Yang sih kepegawaian Pak ya? Iya. Ya, kemarin kita coba sebar kepada seluruh ASN, beberapa sebagai sampling ya, tapi cukup banyak. Harapan kami memang pelatihan-pelatihan kita ke depan kita desain agar pelatihan yang kita laksanakan ini sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan keinginan para user kita, sehingga apa yang kita berikan sama dengan apa yang mereka harapkan. Maka kami minta teman-teman juga memberikan sumbang saran, sumbangsih ya, agar pelatihan kita ke depan juga semakin bagus. Kayak misalkan pelatihan tata naskah dinas ini ya. Tata naskah dinas ini saya kira sudah lama sekali ya Bapak Ibu, saya kira sudah sangat tahu, tetapi kita tetap berikannya karena kami pikir ini sangat penting biar administrasi di dalam perkantoran kita semakin bagus, terutama dalam penulisan tata naskah dinas dan lainnya. Itu harapan kami untuk pelatihan ini. Nah, berikutnya tentunya kami tidak ingin lagi teman-teman yang sudah mengikuti tata naskah dinas kemudian besok ikut tata naskah dinas. Kami ingin Bapak Ibu memberikan masukan kepada kami. Bapak Ibu pastikan semua peserta sudah terkoneksi dengan akun media sosial Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Silakan datang, silakan kunjungi, silakan baca, dan silakan memberikan saran di sana ya. Silakan memberikan saran di sana. Bapak Ibu pengen apa ini? Pengen pelatihan apa setelah tata naskah dinas ini? Sesuai dengan tugas fungsinya Bapak Ibu, meskipun banyak Bapak Ibu mengerjakan berbagai hal, tentunya ada tugas-tugas utama ya, tugas-tugas utama yang dibebankan kepada Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu kuasai dan harus Bapak Ibu lakukan dengan profesional ya.
Nah, kami mohon, Bapak Ibu sudah menjadi followernya Balai Diklat apa belum ini? Sudah di itu orang Bali dekat sebagian, Bang. Ya, semuanya harus menjadi followernya Balai Diklat ini. Juga harus menjadi subscribernya Balai Diklat ya. Karena nanti semua kegiatan kita dan juga beberapa pelatihan-pelatihan secara online akan kita upload semuanya di website maupun di akun media sosialnya Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Tidak boleh ada guru atau pegawai di Provinsi 3 ini tidak boleh ya nggak gabung dengan kita, semuanya harus gabung. Cari di media sosialnya, di IG-nya ada BDK Denpasar ya, Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Silakan follow, klik follow, ikuti. Juga di Facebook-nya juga sudah ada Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Juga di channel YouTube-nya kita upload dan kita sharingkan semua kegiatan kita, termasuk nanti juga akan kita garap beberapa program yang apa namanya tidak biasa kita laksanakan seperti reguler maupun PDWK. Kita akan buka beberapa saluran ataupun cara untuk peningkatan kompetensi para ASN dan non-ASN dengan cara yang lain. Silakan gabung semuanya, silakan cermati dan silakan amati kegiatan kita, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu tidak hanya melihat saja ya. Pastikan juga memberikan komentar, meminta kepada kami biar kita tahu, oh ternyata butuhnya ini. Oh ternyata butuhnya itu. Nah, kita bisa melihat dan juga bisa membaca dan bisa nanti kita programkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dan semua user. Yang belum, ini juga Bapak Ibu berkewajiban menyebarkan juga ya. Subscribe, like, dan share, komen dan share ya. Silakan dilakukan itu semuanya. Kemudian setelah kompeten ya, tadi apa yang H? Hanya Bapak sekalian? Harmonis. Harmonis ya. Harmonis itu artinya? Silakan Bapak Ibu. Ahmad Lutfiah, Lutfillah. Oke, silakan. Kami buka ini, bebas. Apa selaras harmonis? Atau serasi, Pak? Selaras atau serasi. Selaras dengan apa? Dengan serasi dengan siapa? Harmonis. Apa Bapak Ibu sekalian? Selaras dan harmonis dengan siapa dan dengan apa? Harmonis diantaranya adalah menciptakan iklim kerja yang baik, ya. Menciptakan apa? Iklim kerja yang baik. Menciptakan iklim kerja yang baik itu tentunya harus dibawa, ya, harus dilakukan oleh orang-orang yang memang mempunyai hati yang baik. Tidak mungkin iklim kerja bisa diciptakan dengan baik dari orang-orang yang hatinya kurang baik. Begitu hatinya tidak baik, pasti akan mempengaruhi dunia dan suasana kerja. Ya. Pasti akan mempengaruhi suasana lingkungan kerja Anda. Begitu emosional dan begitu rasa tidak senang Bapak Ibu bawa ke dalam ruangan kerja, pasti akan menciptakan ruangan kerja yang tidak harmonis, ya, tidak baik. Maka pastikan Bapak Ibu mengawali kerja kita, ya, mengawali kerjanya sendiri-sendiri di ruangannya dengan hati yang gembira. Kalau orang-orang sekarang bilangnya jangan lupa bahagia, ya. Dengan hati yang bahagia, dengan senang, maka suasana kerja yang ada di sekitar kita juga akan terbawa
karena energi, ya, kita akan mendapatkan energi sesuai dengan apa energi yang kita berikan kepada orang lain. Energi baik yang kita berikan kepada orang lain pasti akan berbalik kepada kita energi yang bagus. Sebaliknya, jika energi yang kita berikan kepada orang lain bentuknya energi yang tidak baik, maka tentunya kita akan mendapatkan feedback yang tidak baik pula. Maka awali kegiatan, pekerjaan kita setiap harinya dengan menyapa kanan kirinya, mengucapkan salam, tersenyum, dan lain sebagainya, biar tercipta suasana yang baik. Itu dimulai dari diri sendiri, ibda' binafsik. Nah, itu levelnya level individu. Begitu juga harmonis dalam hubungan dengan yang lain di dalam skala yang lebih besar. Utamanya sekarang ini kita juga oleh Kementerian Agama kita diharapkan menjadi ASN yang moderat, ya, ASN yang moderat, ASN yang membawa bendera toleransi, saling menghormati antara satu agama dengan agama yang lain, menghilangkan istilahnya tidak membesarkan perbedaan, ya. Perbedaan pasti ada, tidak mungkin, ya. Pasti ada perbedaan, tapi kita tidak membuat perbedaan itu menjadi perpecahan, ya. Kita rawat keberagaman, pasti beragam. Tidak ada yang tidak beragam. Apapun, ya, jenisnya, apapun namanya, bagaimanapun bentuknya, ya, apapun, siapapun, dimanapun pasti akan ada perbedaan. Maka harus kita tanamkan bahwa perbedaan itu sebuah keniscayaan dan itu adalah ciptaan, ya, bukan rekayasa. Perbedaan adalah ciptaan, bukan rekayasa, sehingga kita tidak mungkin menyamakan yang sudah berbeda, ya, tidak perlu disamakan, dan juga tidak perlu membedakan yang sudah sama, ya. Yang sama ya kita rawat persamaan itu, yang berbeda kita rawat perbedaan, sehingga antara perbedaan dan persamaan saling menguatkan. Yang sama juga kuat, yang berbeda juga kuat. Bapak Ibu ibaratnya, ya, kalau saya gambarkan orang berbeda itu seperti misalkan dalam sebuah toples ada bermacam-macam warna kelereng, ya. Begitu kita ada warna hijau, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna coklat dan sebagainya. Begitu kita keluarkan, ya, kalau kita kita goyang-goyang di dalam toples tersebut, maka seluruh warna pasti akan bertabrakan dan pasti akan bersenggolan, ya. Antara satu warna atau dengan warna yang lain pasti akan bersenggolan. Begitu warna-warna itu kita kurangi, ya. Kita kumpulkan satu warna saja. Setelah kita kumpulkan satu warna, maka sama saja ketika kita goyang, akhirnya yang akan bertabrakan adalah dalam satu warna itu tersendiri. Kalau tadi seluruh warna ada dan bertabrakan bersenggolan dengan warna-warna yang lain, begitu warna yang lain kita hilangkan, tinggal ada satu warna, tetap pasti akan terjadi gesekan ataupun senggolan dalam satu warna. Jadi tetap saja apapun kesamaannya, apapun perbedaannya, tidak bisa dihindarkan dari sebuah kepentingan ataupun yang lainnya. Maka pastikan Bapak Ibu sekalian, perbedaan yang ada di antara kita dengan masyarakat, dengan beda agama, dengan budaya dan lain sebagainya, itu bukan sebuah halangan, bukan sebuah rintangan untuk kita menguatkan, ya, menjalin kerja yang harmonis di antara satu dengan yang lainnya. Itu harmonis, ya. Maka Kementerian Agama salah satu pelopornya adalah kita mengajarkan dan juga menyebarkan pemahaman tentang moderasi beragamanya, cara beragamanya, bukan agamanya. Perilaku, sikap, saling menghormati, toleran dengan yang lain pasti akan berbeda. Satu meja, satu kantor pasti akan berbeda satu dengan yang lainnya. Kita tidak mungkin meminta semua orang sependapat dengan kita, tidak mungkin, ya. Kita tidak mungkin meminta semua yang ada di sekitar Anda, di kantor Anda, satu suara
ke Anda, ya tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Karena beda orang pasti punya beda pemikiran, beda kesukaan, beda kesenangan. Apalagi kalau bicara masalah keadilan, bicara masalah apa namanya kesejahteraan. Keadilan, kesejahteraan itu sangat subjektif. Apabila dia suka, semuanya dianggap adil, dianggap baik. Begitu tidak suka, maka apapun yang dilakukan oleh orang lain dianggap tidak baik, tidak adil, dan tidak mensejahterakan. Pasti akan berpikir seperti itu. Karena dalam ajaran agama pun juga sudah dijelaskan bahwa tidak mungkin seorang itu akan mencapai siapapun lah, siapapun. Tidak akan mungkin semua orang mencapai ridhonya atau kesenangannya semua orang. Tidak mungkin kita akan membuat semua orang suka dan senang kepada kita, tidak mungkin. Maka yang perlu kita bina adalah bagaimana kita menciptakan harmonisasi. Berbeda silahkan, nggak apa-apa. Tapi tujuan kerja, ya, tujuan kita ada dalam pekerjaan ini adalah membesarkan satkernya, bukan membesarkan dirinya sendiri. Ya. Apalagi membesarkan kepribadiannya sendiri, nggak boleh ya. Tapi tujuannya adalah membesarkan satkernya, membesarkan instansinya. Maka perlu kita tinggalkan kepentingan-kepentingan pribadi sehingga harmonisasi dalam sebuah organisasi dan instansi, baik perbedaan agama, perbedaan suku, budaya, dan juga perbedaan kepentingan tidak menghambat ya, kinerja, tidak menghambat berkarya, tidak menghambat kita melaksanakan tugas kedinasan kita. Itu harmonis ya. Akhlak, berakhlak. L-nya adalah loyal. Bapak Ibu, yang dimaksud loyal apa ini? Kepatuhan. Silakan dibuka mic-nya. Kepatuhan, kesetiaan terhadap organisasi, Pak, atau pimpinan. Patuh dan setia kepada organisasi dan pimpinan ya. Nah, ini bagian dari nilai integritas juga. Apalagi Pak? Menjaga nama baik sesama ASN. Menjaga nama baik sesama ASN ya. Yang lain loyal itu artinya apa, harus kita tunduk dan takut kepada atasan? Enggak mesti juga, Pak. Buktinya sanggup. Buktinya sanggup udah, Pak. Ya. Kita lihat dulu. Ya sudah ada contohnya, Pak ya. Iya. Iya. Ya, makanya sering saya katakan loyal itu bukan kepada orang ya. Ya, loyal itu bukan kepada orang. Ada sebagian orang yang menyatakan loyal itu harus hormat kepada, ya hormat menghormati betul iya, tapi loyal itu bukan terhadap figur orangnya, tapi bagaimana loyal itu terhadap bagaimana mendukung kinerjanya. Maka tadi saya setuju dengan Bu siapa tadi? Bu Sutirah ya. Ya, Bu Sutirah yang menyatakan bahwa loyal itu adalah loyal terhadap instansi, loyal terhadap pekerjaan. Kalau saya lebih cenderung loyal terhadap pekerjaan. Kalau orang udah loyal terhadap pekerjaan itu dia akan menjadi workaholic. Dia akan gila terhadap pekerjaannya. Tapi begitu dia nggak loyal terhadap pekerjaan, ada pimpinannya, nggak ada pimpinannya, ya nggak ada ngaruhnya. Tapi kalau dia udah loyal kepada pimpinannya, pada pekerjaannya, maka dia tidak terpengaruh oleh siapa pemimpinnya, siapa kepalanya, ada atau enggak, karena pikiran dia, target dan goalnya itu adalah pekerjaan. Pekerjaan ini berarti ini masuk ke dalam ranah akuntabilitas juga dan juga integritas. Kalau sudah integritas, integrate, ya udah kokoh, sudah menjadi satu, maka loyal ini sudah luar biasa. Tidak perlu pimpinan itu pekerjaan sudah menjadi sistem ya. Jadi pimpinan hanya tinggal melihat sistemnya aja, sudah bekerja secara otomatis, secara sistematis, siapa melakukan apa, tugasnya tercapai. Jadi yang menentukan targetnya itu adalah dia sendiri. Itu namanya loyal. Iya. Pimpinan bisa berubah ya, pimpinan bisa berganti setiap saat. Bisa berganti setiap saat, siapapun bisa memimpin dan siapapun bisa berganti-ganti pimpinan dan tidak lama ya. Tapi loyalitas ini, dan ini orangnya, ini adalah
makanya apa ya, berakhlak ini sebetulnya kan landasan internalisasi terhadap moral ya. Jadi sebetulnya yang digarap, yang kita butuhkan itu bukan pegawai, bukan ASN yang kompeten saja, nggak cukup. Dan itu bahkan nomor kompeten itu bisa dipelajari, bisa ditingkatkan secara berkala, tetapi moralitas ini ya, moralitas dan nilai integritas akhlaknya ini yang menjadi karakter masing-masing. Orang yang sudah berkarakter, dia memang orangnya loyal, dia orangnya dalam mindsetnya dia itu memang mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan, dia bisa saja menjadi pandai dalam beberapa hitungan bulan. Dari yang tidak bisa menjadi sangat bisa, menjadi profesional. Tapi karena tidak ada mindset tentang tanggung jawab dan integritas di pikirannya seseorang, maka sepandai apapun orang tersebut tidak akan mempengaruhi banyak, tidak akan menyelesaikan pekerjaan, tidak akan mengangkat satkernya, karena orang yang pandai tanpa integritas itu malah berat. Mending orang yang berintegritas meskipun kurang pandai. Pandaian, skill, kemudian kompetensi bisa ditingkatkan dan caranya sangat mudah sekarang. Orang bisa belajar. Orang yang nggak tahu apapun sekarang bisa belajar melalui berbagai cara. Di Google, di YouTube banyak orang bisa pandai dari situ. Bahkan orang-orang yang awam sekalipun kita sering mendengarkan, banyak orang-orang yang cerdas, pandai itu bisa IT tanpa sekolah dia hanya belajar otodidak. Tetapi itu dibuktikan dan itu didukung dari integritas dan loyalitas dia terhadap pekerjaan dia. Ya, kalau sudah loyal terhadap pekerjaannya sudah aman ya. Integritas, tanggung jawab, maka ada pimpinan maupun tidak ada pimpinan dia akan berjalan sesuai dengan sistem organisasi yang berlaku. Itu loyal. Jadi sekali lagi jangan loyal diartikan takut atau hanya sekedar mendengarkan siap diperintah, tetapi loyal bukan terhadap sosok pimpinan, tetapi loyal terhadap pekerjaan dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, itu namanya loyal. Kalau kan banyak pimpinan yang kemudian membuat kebijakan ataupun melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan regulasi, maka kalau diikuti itu sudah tidak loyal lagi, itu namanya sudah melanggar aturan namanya. Dan itu sudah ada contohnya, Bapak Ibu bisa membaca di mana-mana, maka hindari terhadap itu. Kita senang dengan seorang, silakan, boleh. Kemudian kita nggak senang terhadap seorang juga boleh, tapi loyalitas Anda tidak hanya kepada seseorang, personalitas, tetapi loyalitas Anda harus kepada kerjaan Anda. Berakhlak. Yang belakang apa Bapak Ibu sekalian? Adaptif, Pak. Adaptif ya. Adaptif itu artinya mengadopsi ya, mengadaptif, mengambil ya, menginovasi ya, melakukan inovasi, mencontoh juga bisa, kemudian melakukan replikasi ya, itu juga bisa. Jadi bagaimana caranya biar Anda itu menjadi seorang yang adaptif? Ini yang penting. Bagaimana caranya biar Anda menjadi orang yang adaptif? Meningkatkan literasi digital misalnya, Pak. Meningkatkan literasi digital, satu itu literasi ya. Memperkaya diri dengan berbagai macam keterampilan pengetahuan terkait dengan bidang yang kita tekuni saat ini misalkan, Pak. Oh ya, ini secara akademik ya. Secara akademik dua itu betul. Yang pertama, meningkatkan literasi, meningkatkan kompetensi dan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya agar kita bisa menjadi seorang yang adaptif. Yang perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa
untuk menjadi orang yang adaptif itu diantaranya adalah Bapak Ibu harus sering keluar. Harus sering keluar. Kalau zaman sekarang itu izin itu keluar masuknya kemana ini? Apa keluar kantor keluyuran atau kita meninggalkan tempat? ya keluar itu artinya membuka jendela kita, ya, membuka mindset kita, mata kita, bahwa di luar sana itu banyak sekali orang yang sudah berbuat banyak, ya, terhadap kantornya. Ya, sekali waktu Bapak Ibu bisa pergi ke tempat-tempat misalkan benchmarking, atau Bapak bisa berwisata, atau Bapak Ibu bisa study banding. Ini penting sekali. Kita tidak ngerti posisi kita apabila kita nggak keluar. Kalau kita hanya di dalam saja, kita nggak ngerti. Dari. Berarti mengadopsi dari luar nih. Kalau kita hanya di dalam saja, kita nggak ngerti kita ini posisinya di mana. Begitu kita keluar, ya, keluar kita ke tempat, ke kantornya teman kita baru ngerti, oh ternyata kita ini kok jauh dengan mereka, ya. Atau kita bersyukur, oh ternyata kantor saya sudah levelnya sudah di atas dari level kantor yang lain. Itu baru akan tahu. Tapi begitu kita di dalam terus, kita tidak berupaya untuk mencoba keluar dari posisi kita, maka kita nggak ngerti. Maka saya juga tidak tidak menyalahkan jika teman-teman sekali waktu diadakan benchmarking ke tempat-tempat yang layak, sekali waktu diajak study banding ke tempat-tempat yang bagus. Tujuannya adalah untuk merefresh kita agar kita menjadi orang-orang yang adaptif, inovatif. Oh iya, gitu. Sehingga sehingga kita bisa mengukur, ya, bisa mengukur. Kalau sekarang kayak gini, kita posisinya di kantor, dalam 1 tahun di kantor, misalkan kita mengerjakan tugas bla 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 bla. Begitu kita nggak ngerti lah, kita hanya ngerti lewat internet, kita hanya ngerti, masih untung lewat internet, kita hanya kayak dikungkung dalam sebuah ruangan. Begitu orang lain melakukan sesuatu, kita nggak ngerti. Sementara di tempat lain orang sudah berinovasi, sudah melakukan hal-hal yang luar biasa, sudah melakukan, makanya perlu ada pertemuan dengan orang lain, FGD dengan orang lain. Misalkan G20, misalkan. G20 itu salah satunya adalah bagaimana sharing, ya, bagaimana sharing antara satu orang dengan negara yang lain. Kelebihan-kelebihan apa yang perlu dipertingkatkan dan sebagainya. Pelatihan ini bagian dari bagaimana kita adaptif dengan berkumpul sekian orang dari berbagai daerah, ya, dari berbagai kabupaten dan provinsi. Akan ada sharing-sharing knowledge, ya, sharing-sharing knowledge. Oh, di kantor ini di Gianyar, mungkin di NTB, di Lombok Tengah, Lombok Barat, dan lainnya, dan lain sebagainya. Nah, sudah ada apa di sana? Saya sudah melakukan apa di Kupang, di rute dan lain sebagainya. Sudah apa yang melakukan? Jangan-jangan kita ini ketinggalan jauh dari yang lain, atau jangan-jangan kita ini sudah melampaui. Lah, kita nggak ngerti. Begitu kita berkumpul di kelas ini, maka pastikan kelas ini jangan hanya duduk mendengarkan ataupun tidak berkolaborasi dengan yang lain, maka pastikan di kelas ini salah satu dengan yang lainnya juga berbagi, sharing knowledge dan lain sebagainya, biar berbagi dan juga bisa memberi satu dengan yang lainnya. Itu salah satu adaptif. Nah, kalau jangan baca, biar menjadi orang yang inovatif, inovasi dan adaptif, itu salah satunya adalah banyak berkarya wisata. Banyak bepergian. Kenapa? Karena fresh, paling tidak fresh. Orang yang pikirannya fresh, orang yang pikirannya senang, ya. Orang yang pikirannya senang itu pasti akan memunculkan hal-hal yang baru. Sebaliknya kalau pikiran Anda tidak senang, selalu tertekan oleh pekerjaan atau tertekan oleh masalah, maka munculnya ide-ide baru itu akan sulit, ya. Ide-ide baru itu akan muncul jika di-trigger, ya, disulut, ya. Penyulutnya adalah Bapak Ibu harus banyak keluar, melihat orang lain, berdiskusi dengan orang lain, melihat hal-hal temuan-temuan orang lain. Dengan begitu
orang akan terbuka, oh orang itu bisa melakukan ini, berarti saya juga bisa melakukan ini nih. Orang lain ternyata bisa ini, saya juga bisa melakukan. Itu akan terjadi dialog dan juga terjadi membuka mindset kita. Yang terakhir apa Ibu sekalian? Kolaboratif ya. Kolaboratif. Mampu bekerja sama, Pak. Kolaboratif itu artinya mampu bekerja sama. Dan inilah yang penting sekali yang harus Bapak Ibu lakukan. Karena pekerjaan-pekerjaan kita ini tidak mungkin dilakukan sendiri. Balai Diklat juga sama. Balai Diklat harus berkolaborasi